Tercatat 4,7 juta kasus di Indonesia disebabkan oleh corona dan telah dinyatakan 132.000 orang meninggal dunia. Virus corona bukan hanya berita belaka, namun memang benar apa adanya, di mana virus ini telah menjadi wabah di Indonesia dan membawa banyak sekali korban. Virus yang menyerang imun dan menularkannya dengan sangat cepat. Virus ini sudah cukup lama berada di negeri kita. Sudah banyak juga cara untuk dapat mengusirnya. Tidak hanya dari bagian medis, namun pemerintah juga selalu mengeluarkan cara terbaru untuk dapat mengusir virus corona di Indonesia. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya untuk melakukan tindakan kesehatan untuk pencegahan sebuah penyakit. Protokol kesehatan atau prokes COVID-19 merupakan pencegahan dari penyebaran virus COVID dengan langkah 5M yang hampir setiap orang pasti mengetahui ini. Tidak hanya orang dewasa, mungkin anak kecil pun juga sudah hafal dengan 5M. Namun, tidak hanya cukup dengan menghafal, 5M harus lebih diimplementasikan dengan baik oleh setiap orang. Di negara kita, protokol kesehatan ini sering dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona ini? Protokol kesehatan 5M terdiri dari yang pertama adalah M, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, sebaiknya cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak ataupun sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, ataupun setelah menutup hidung saat batuk ataupun saat bersin. Dan untuk membunuh virus dan kuman-kuman yang ada di tangan, gunakan sabun dan juga air ataupun pembersih tangan. Jika menggunakan alkohol, setidaknya gunakan dengan kadar 60%. Berikut kita akan melihat cara mencuci tangan. Yuk. Untuk cuci tangan, kita ratakan sabunnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. Setelah mencuci tangan, 5M yang kedua ialah memakai masker. Jangan lupa untuk memakai masker dengan benar. Dan yang ketiga ialah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang merupakan 5M dan perlu untuk dipatuhi adalah menjaga jarak. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak memang sangat dibutuhkan. Minimal menjaga jaraknya ialah 1 meter antara orang satu dengan orang lainnya untuk menghindari terkenanya droplet dari orang yang sedang bicara ataupun mungkin sedang batuk ataupun bersin, serta untuk menghindari kerumunan, keramaian, dan juga desakan ketika orang-orang sedang berkumpul. Lalu 5M yang berikutnya ialah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal dari 5M yang telah disebutkan tadi, menjauhi kerumunan juga merupakan salah satu protokol kesehatan dari 5M yang telah disebutkan, yang juga harus untuk kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat Indonesia diminta untuk menjauhi kerumunan
pada saat berada di luar rumah ataupun sedang di luar. Ingat, semakin banyak dan seringnya kamu bertemu dengan banyak orang, maka kemungkinan akan terinfeksi dengan virus corona pun semakin tinggi. Lalu 5M yang terakhir ialah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Dalam pandemi ini, untuk virus corona dari penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja memang. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kesempatanmu untuk terpapar dari virus corona ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang memang mendesak ataupun keperluan yang memang dibutuhkan, tetaplah vaksin bukanlah sebuah obat. Vaksin mendorong pembentukan dari kekebalan tubuh ataupun kekebalan imun seseorang dan juga spesifik tubuh agar terhindar dari tertularnya virus ataupun kemungkinan akan sakit berat yang ditimbulkan karena terpapar virus. Selama belum ada obat khusus untuk COVID-19 ini, maka vaksin COVID-19 adalah suatu cara yang aman dan juga efektif, namun juga tetap dengan memperhatikan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas adalah upaya yang dapat kita terapkan untuk melakukan perlindungan agar terhindar dari COVID-19 ini. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa sebuah mikroorganisme ataupun bagiannya, atau zat yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk dikonsumsi, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan ataupun imun yang spesifik terhadap tubuh seseorang yang terkena penyakit tertentu. Vaksinasi sendiri adalah proses di dalam tubuh seseorang sehingga ketika orang tersebut terkena sebuah penyakit, tubuhnya akan menjadi kebal ataupun terlindungi dari penyakit tersebut. Apabila suatu saat seseorang itu terpapar dengan penyakit, maka orang tersebut tidak akan sakit ataupun hanya mengalami sedikit gejala-gejala sakit ringan, namun tidak sakit yang berat. Karena itulah penting untuk melakukan pemberian vaksin ini. Karena pemberian vaksin merupakan sebuah solusi yang dianggap penting dan juga dianggap sangat tepat untuk mengurangi dan juga memutus rantai penularan dari COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh dan juga imun kepada seseorang, juga memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika terpapar oleh penyakit tersebut, maka tubuh seseorang itu hanya akan mengalami sedikit gejala-gejala sakit yang ringan. Alasannya mengapa vaksinasi dari COVID-19 ini sangat penting? Tentu sangat penting karena sejak vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia, mungkin tidak sedikit dari masyarakat yang masih belum setuju ataupun belum percaya akan anjuran pemerintah ini untuk menjalani adanya vaksinasi dari COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19, tetapi juga merupakan upaya untuk memulihkan kondisi sosial dan juga kondisi ekonomi negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan juga virus corona ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan dalam tubuh seseorang agar tubuh tersebut mampu untuk mengendalikan dengan cepat
dan juga untuk melawan bakteri ataupun virus yang menyerang tubuh seseorang dan menyebabkan infeksi terhadap tubuh tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunkan angka kesakitan dan juga angka kematian akibat dari virus COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang, setidaknya infeksi dari virus corona ataupun orang yang terpapar dari virus ini akan ditanggulangi dengan vaksin yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat dari terpapar virus COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong dan juga untuk membentuk terbentuknya kekebalan tubuh dan juga imun dari beberapa orang. Hal ini penting ya karena ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa ataupun tidak mampu untuk divaksin karena beberapa alasan tertentu. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dari setiap orang. Karena vaksin dari COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak sekali korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas dari banyak penduduk dan juga masyarakat. Sehingga partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu untuk dapat memulihkan kondisi negara kita, Indonesia.